Halo, perkenalkan kami dari kelompok 7. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas kami untuk ujian tengah semester Rekayasa Sistem Industri dengan study case third party logistik. Next. Yang pertama kita akan bahas tentang New Product Development Process. Next. Apa itu New Product Development atau proses pengembangan produk baru? Adalah prosedur dan metode yang digunakan perusahaan untuk merancang produk baru dan membawa produk tersebut ke pasar. Next. Berikut adalah 7 step dalam penggunaan proses NPD, yaitu idea generation, idea screening, concept development and testing, market strategy atau business analysis, product development, market testing, dan market entry atau commercialization. Sedangkan secara singkat ada pula istilah 5 phases of NPD, di mana market strategy atau business analysis dan market testing tidak termasuk di dalamnya. Pada pembahasan kali ini, saya akan menggunakan 5 phases of NPD. Next. Saya menggunakan study case dengan judul An IoT-enabled real-time logistic system for a third-party company, a case study, yang merupakan penelitian milik Wei Wu, Chun Fai Cheng, Sinulo, Rayezong, George Q. Huang, dan dari Department of Industrial and Manufacturing System Engineering, University of Hong Kong, dan Department of Electrical and Electronic Engineering, University of Hong Kong, yang dipublish pada Oktober 2019. Secara singkat, isi dari jurnal berdasarkan abstraknya adalah sebagai berikut. Dengan boomingnya e-commerce dan beberapa tahun terakhir, logistik pihak ketiga atau 3PL mendapatkan banyak keuntungan karena cakupan layanan yang besar dan skala ekonominya. Sementara itu, dalam menghadapi lautan pesanan yang harus dikirim, hal tersebut menuntut efisiensi manajemen gudang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Namun, sebagian besar perusahaan yang melakukan operasi pergudangan masih mengandalkan kertas untuk mencatat perjalanan operasi dan informasi masih kurang transparansi, bahkan di perusahaan itu sendiri. Selain itu, hanya sedikit perusahaan besar yang mengejar sistem otomasi untuk menggantikan tenaga kerja. Namun pada kenyataannya, sistem tersebut terlalu massal dan rumit untuk menjadi stabil dan kokoh dalam pembangunannya. Dan pada study case ini, dalam cyber fisik, kemampuan IoT yang dibantu dengan perangkat yang dapat dikenakan dan teknologi komunikasi nirkabel seperti RFID atau Bluetooth telah dikembangkan untuk bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai efisiensi operasional yang lebih tinggi. Hal ini telah digunakan di perusahaan suku cadang otomotif 3PL di Grade B area di China sebagai studi kasus. Gudang mereka yang terdistribusi secara nasional menyadari sinkronisasi real-time dari operasi dan berbagi informasi di dalam perusahaan. Selain itu, hal ini tidak hanya menyoroti keberlanjutan dengan hampir tidak lagi menggunakan kertas dalam operasi, tapi juga meningkatkan visibilitas informasi dan keteracakannya di seluruh proses. Kerangka sistem dan alur kerja yang diusulkan di sini dapat diduplikasi atau disesuaikan oleh perusahaan lain yang memiliki fitur serupa. Dan keberhasilan praktik ini dapat memotivasi lebih banyak perusahaan 3PL untuk mengadopsi teknologi mutakhir untuk menciptakan solusi yang efektif untuk manajemen gudangnya. Next. Permasalahan yang terdapat pada jurnal ini adalah, yang pertama, Hostdo sebagai perusahaan sangat ingin mengembangkan sistem informasi yang disesuaikan untuk membantu mengurangi penggunaan kertas, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan visibilitas dan keteracakan melalui prosesnya. Selain itu, sistem yang mudah diterapkan akan lebih disukai karena biasanya pekerjaan cenderung menolak perubahan yang besar. Yang kedua, ada 4 masalah dan tantangan utama yang dirangkum untuk sistem dari sistem semula yang berkaitan dengan media pencatatan atau recording media. Yang kedua, rencana manajemen atau management plan. Yang ketiga, tantangan prosedur. Dan yang terakhir, pelatihan karyawan. Dan yang terakhir, efisiensi operasi perusahaan rendah, biaya relatif tinggi, dan keberlanjutannya yang rendah. Next. Apa yang dibutuhkan oleh perusahaan? Ada 4 hal yang dibutuhkan. Yang pertama, mengembangkan proses pencatatan dalam data untuk jangka panjang yang mampu mengingatkan dan meningkatkan efektivitas pekerja, tidak membuang waktu, tenaga, dan yang tentunya tidak lagi menggunakan kertas. Yang kedua, adanya sistem untuk mengatur rangkaian pesanan, inventaris, dan tanggal pengiriman secara otomatis dan berkala yang dapat memudahkan manajer untuk memantau informasi tepat waktu, serta membuat jadwal fleksibel untuk alokasi sumber dayanya. Yang ketiga, adanya prosedur pencarian dan pengalokasian barang yang tidak hanya sebatas memori dan pengalaman operator sehingga efisiensi hasil kerja dapat ditingkatkan. Dan yang terakhir, melakukan pelatihan karyawan untuk karyawan baru agar dapat beradaptasi dengan sistem yang digunakan di perusahaan. Next, phase 1, yaitu idea generation. Jadi saran yang diberikan untuk diterapkan oleh perusahaan adalah dengan melakukan konfigurasi sistem baru, yaitu dengan menerapkan IoT ke dalam perusahaan. Nantinya IoT-enabled system akan terintegrasi dengan perangkat RFID, QR scanner, wireless connection, aplikasi seluler, aplikasi desktop, dan layanan cloud. Dengan bantuan alat-alat tersebut, nantinya dapat mencatat manajemen big data dan sinkronisasi operational time. Next, phase 2, idea screening. Apakah IoT-enabled system mampu menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Berikut adalah pembagian permasalahan dan solusinya, yaitu record media dengan warehouse management system, management plan juga dengan warehouse management system,
Procedure challenge dengan smart wearable devices dan smart objects, dan yang terakhir employee training dengan melakukan employee training. Next, phase 3, konsep development. Konsepnya dibagi menjadi 2, ada berdasarkan data untuk sistemnya dan berdasarkan workflow untuk operasinya. Untuk yang sistem berdasarkan data flow, sarannya adalah berupa warehouse management system dan smart wearable devices dan objects. Nantinya kegiatan warehousing operation akan dipermudah dengan adanya warehouse management system yang telah terintegrasi oleh smart wearable devices. Dengan diterapkan sistem tersebut akan membantu merampingkan proses operasi perusahaan karena informasi atau data yang diperlukan selama kegiatan operasi sudah terintegrasi dengan perangkat yang terlibat dalam proses operasi tersebut melalui IoT Enabled System. Next. Produk yang di-develop berdasarkan data berikut, yaitu data flow, next, yang terdiri dari data collection dan data interface, dan data storage juga berdasarkan workflow perusahaan, yaitu inbound, order, packaging, outbound, dan lain-lain. Yang phase keempat, yaitu product development, ada berbagai produk yang dihasilkan, yaitu yang pertama, Smart Pen, QR Scanner, itu sebagai data collection atau alat untuk mengumpulkan data. Produk ini mampu merampingkan proses operasi pergunangan atau warehousing operation seperti order picking, stock taking, dan sebagainya dengan mendeteksi product information, inventory management, dan lain sebagainya. Yang datanya terdapat pada warehouse management system. Yang kedua, desktop app dan mobile app sebagai data interface yang menunjukkan informasi yang dibutuhkan setelah dilakukan pengambilan data oleh Smart Pen atau QR code scanner. Data yang dihasilkan dapat berupa product info, inventory management, order management, dan sebagainya. Dan yang terakhir, RFID tag dan cloud service sebagai data storage yang menyimpan informasi atau data yang terdapat pada produk. Data yang tersimpan dapat dilihat oleh pengguna melalui desktop dan mobile app sebagai produk data interface. Next, dan yang terakhir, phase 5 yaitu commercialization. Itu tahap akhir di mana ide yang dirangkai diterapkan pada perusahaan terdapat 4 pencapaian yang didapat dalam penerapan IT Enabled System. Itu yang pertama, paperless operation atau operasi tanpa kertas. Yang kedua, improve management efisiensi atau meningkatkan efisiensi manajemen. Yang ketiga, limiting mistakes atau membatasi kesalahan. Dan yang terakhir, shorten the training period of employees atau mempersingkat masa pelatihan karyawan. Sekian dari saya, terima kasih. Lanjut, kita bahas mengenai customer development. Next. Customer development sendiri itu merupakan sebuah pendekatan hipotesis yang bertujuan untuk memahami beberapa hal. Yang pertama yaitu untuk mengetahui siapa customer kita, kemudian persoalan dan juga kebutuhan yang mereka miliki, kemudian bagaimana mereka menghadapi persoalan dan kebutuhan yang dihadapi, kemudian juga kita memahami solusi yang akan dibayar oleh customer kepada kita, meskipun produk itu belum dibuat ataupun juga belum komplit. Dan terakhir, untuk memahami bagaimana caranya menyediakan solusi yang dapat bekerja dengan baik dengan para customer. Next. Ya, untuk customer development sendiri, itu terdiri dari 5 step. Yang pertama itu membuat hipotesis, yang kedua mencari potensial customer yang bisa diajak diskusi, kemudian dilanjut dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang tepat, keempat, membuat jawaban yang didapat itu secara logis. Terakhir, mencari tahu apa yang harus dibuat untuk bisa terus belajar meningkatkan customer development. Next. Ya, hipotesis dilakukan pengujian yang berarti untuk mendapatkan pemahaman apakah kita benar-benar mengetahui kebutuhan dan juga persoalan yang dihadapi oleh customer. Kemudian apakah ada cukup orang yang perhatian terhadap permasalahan dan kebutuhan tersebut sehingga dapat memberikan impact terhadap bisnis yang besar. Kemudian juga apakah mereka perhatian untuk memberitahukan kepada teman atau juga kolega mereka dan juga mau untuk tumbuh bersama membuat bisnis ini tumbuh secara cepat. Next. Ada beberapa pengertian yang tidak termasuk terhadap customer development. Yang pertama itu, customer development bukan hanya untuk startup. Jadi, customer development ini bisa juga untuk perusahaan-perusahaan yang sudah berkembang. Justru untuk startup itu sendiri, itu masih mencari atau juga memiliki level yang lebih tinggi dari sisi uncertainty dibanding dengan perusahaan-perusahaan yang sudah berkembang. Mereka masih saja mencari bisnis model, strategi distribusi, dan juga customer base. Kemudian yang kedua yang bukan merupakan customer development, yaitu customer development bukan
product development. Ini berbeda, di mana product development akan menjawab pertanyaan kapan dan apa yang akan dibeli oleh customer, sedangkan customer development itu akan menjawab pertanyaan akankah para customer membeli produk kita. Kemudian yang ketiga yaitu customer development tidak menggantikan product management, melainkan dia akan menambahkan dua komponen secara sederhana, yaitu sebuah komitmen untuk menyatakan dan juga men-challenge hipotesis kita, dan juga sebuah komitmen untuk belajar lebih dalam lagi mengenai kebutuhan dan juga persoalan dari customer. Terakhir, customer development bukan user research. Jadi di sini bukanlah sesuatu yang kita lakukan untuk membuat customer happy, melainkan ini merupakan sesuatu yang harus kita lakukan agar bisnis bisa berkelanjutan, di mana orang akan membuka dompet mereka dan juga membayar untuk jasa dan servis kita. Lanjut. Ya, dalam studi kasus ini saya mengambil judul 3PL Service Improvement Opportunities in Transport Company, dibuat oleh Nigel Butterland dan juga Aldona Jarasunin, dipublikasikan tanggal 11 Mei 2017. Secara general, juga abstraknya, studi kasus ini akan menginvestigasi perusahaan-perusahaan 3PL atau service provider berdasarkan 8 kriteria faktor. Yang pertama yaitu cost reduction, operational parameter, penggunaan teknologi informasi, flexibility, kualitas manajemen, dan juga kolaborasi dengan customer. Kemudian ada juga fixed asset dan performance evaluasi. Next. Ya, berbicara customer development tentu saja kita harus berbicara tentang benefit yang akan didapatkan, yaitu kita bisa lihat di tabel 2 ada rangkuman terhadap benefit-benefit yang diperoleh oleh global company yang menggunakan service dari 3PL. Ini dilakukan tahun 2012, diantaranya yaitu mengurangi total cost of logistik, di mana ini menjadi benefit yang paling didapat sekitar 15%, dan terakhir yang didapat yaitu order fulfillment, yaitu bisa meningkatkan order fulfillment dari 67% hingga 72%. Next. Ya, dari 5 step yang tadi kita bahas di awal, ya di studi kasus ini kita akan bahas satu persatu untuk step-stepnya, di mana di sini kita akan membahas untuk step 1 dan 2. Ya, di sini kita melakukan evaluasi dan juga membuat hipotesis ya terhadap service improvement kriteria dan juga priority arrangement-nya, di mana ada total sekitar 36 kriteria yang terbagi dalam 8 sub kriteria. Kriteria-kriteria tersebut kita berikan rating mulai dari 1 sampai 5, di mana untuk 1 berarti tidak penting untuk pengembangan dari 3PL sendiri, sedangkan 5 itu sangat penting untuk pengembangan 3PL. Selain itu, kita juga memberikan bobot terhadap masing-masing kriteria, di mana angka 1 itu mencerminkan faktor yang menentukan untuk improvement 3PL, sedangkan 0,3 sampai 0,1 itu menyatakan bahwa faktor tersebut sangat tidak relevan terhadap improvement 3PL. Next. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita melakukan question dan juga menanyakan beberapa pertanyaan dan juga membuat jawaban yang secara logis, di mana hasil dari studi kasus ini, dari uji hipotesa sebelumnya, didapatkanlah ada 3 kategori. Ya, kategori yang pertama yaitu signifikan skornya itu mulai dari 3 sampai 5, di mana hasil dari kategorinya tersebut didapatkanlah kategori 1 ini terdiri dari 62,61% kriteria. Kemudian dari kategori kedua yaitu dengan signifikan skor 2 sampai 3 itu berkisar 29 sampai 29,79%. Sedangkan kategori yang ketiga yang terakhir itu dengan signifikan skor 0 sampai 2 itu ada 7,6%. Dari kategori 1 ada 3 kriteria utama yang menjadi pertimbangan utama, yaitu yang pertama cost reduction, yang kedua service timeline, dan yang terakhir adalah quality of service, di mana ketiga kriteria ini menjadi prioritas faktor. Next. Ya. Langkah selanjutnya masih, jadi di samping kita membuat kriteria tersebut, kita juga membuat penelitian tersebut juga memberikan kuesioner terhadap perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa 3PL. Jadi untuk menentukan
service-service apa saja yang paling banyak digunakan oleh para perusahaan tersebut. Hasilnya kita bisa lihat di tabel 4, di mana international shipment itu menjadi bobot atau juga service yang paling banyak digunakan oleh para perusahaan 3PL, yaitu sebanyak 10,53%, sedangkan service yang paling sedikit digunakan yaitu vehicle fleet management, itu berkisar 5,26% saja. Next. Okay. Kemudian kita juga melakukan making sense of the answer. Ya. Di sini kita bisa lihat di tabel bahwa faktor yang paling penting atau kriteria yang paling penting dalam improvement 3PL itu sendiri yaitu service execution time, di mana ini sangat penting untuk memastikan pengiriman produk itu sampai dengan ke konsumen itu dalam waktu yang sesingkat mungkin. Kemudian juga secara tambahan ada beberapa kriteria yang penting yang kita perlu perhatikan. Yang pertama yaitu penggunaan teknologi informasi sistem, di mana ini menjadi kebutuhan untuk pertukaran informasi dalam IT tools-nya secara real time. Kemudian yang kedua juga kita perlu memperhatikan kriteria terhadap cost reduction. Next. Ya, terakhir langkah kelima untuk custom development yaitu mencari tahu apa yang harus kita buat untuk kita bisa terus belajar melakukan customer development. Ya, secara garis besar dalam studi kasus ini itu ada summary untuk kita bisa mengetahui service-service atau juga faktor-faktor yang sangat berpengaruh penting dalam melakukan improvement di 3PL. Baik itu dari sudut pandang service provider maupun service customer ataupun dari peneliti yang menulis studi kasus ini. Dari service provider, kriteria yang paling penting itu dimulai dari urutan yang pertama yaitu quality of service, kemudian cost reduction, dan terakhir adalah service timelines. Kemudian dari sudut pandang service customer, yang paling dibutuhkan atau paling penting yaitu service timeline, diikuti oleh quality of service, dan terakhir adalah cost reduction. Terakhir, menurut peneliti ini, service yang paling menentukan atau kriteria yang paling penting yaitu cost reduction, service timeline, dan juga quality of service. Demikianlah untuk customer development. Bisa dilanjutkan untuk bahan berikutnya. Oke, selanjutnya adalah supplier development. Sebelumnya, apa yang disebut dengan supplier development? Definisi pertama adalah merupakan long-term cooperative effort antara pembeli dan suppliernya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa supplier development adalah kerjasama jangka panjang yang diinisiasi oleh buying organization untuk membuat si supplier ini lebih efisien lagi ke depannya. Dan ada beberapa problem yang dihadapi oleh buyer dari suppliernya, antara lain supplier tidak memprovide produk yang ada yang diminta oleh buyer. Kemudian supplier tidak perform dengan baik, kualitas yang diberikan supplier juga tidak baik, dan pembeli ini menghadapi masalah karena ketidakadanya supplier yang berkualitas yang ada di pasar. Nah, untuk problem-problem tersebut ada 3 solusi yang bisa diikuti, yaitu satu supplier switching atau mengganti supplier, yang kedua itu vertical integration, hal-hal yang ditaruh di supplier kita bikin di in-house, yang ketiga adalah supplier development. Nah, supplier development ini yang paling dianjurkan karena kenapa? Karena untuk supplier switching itu membutuhkan waktu yang lama dan vertical integration itu membutuhkan cost yang besar. Jadi kita melakukan supplier development. Nah, tujuan dari supplier development ini sebenarnya untuk mereduce problem yang ada di supplier. Dan kemudian untuk meningkatkan supplier kapabilitas sehingga supplier ini bisa melakukan improvement-improvementnya yang ada di perusahaannya dia. Kemudian next adalah contoh supplier yang ada 3PL industri. Yang pertama adalah transportation route, kemudian outbound atau distribution, warehousing, inventory management, dan packaging, dan reverse logistik. Nah, sebelum kita melakukan supplier development, kita harus melakukan selection untuk supplier.
Jadi untuk 3PL ini, salah satunya ada 4 family, yaitu building, logistik, handling, dan custom. Nah, yang harus kita perhatikan untuk memilih supplier adalah antara lain cost, relationship, service, quality, information, flexibility, dan delivery. Kemudian studi case-nya saya mengambil judul Supplier Development Success Factor in Indian Manufacturing Practice. Memang di 3PL merupakan supplier biasanya. Jadi saya mengambil contoh yang general di industri manufaktur. Abstraknya adalah paper ini bertujuan untuk mendalami tentang supplier development di organisasi yang berbeda. Nah, paper ini berfokus pada supplier development activity, supplier development program, critical element, dan beneficial move by buyer. Kemudian salah satu supplier development activity dibagi menjadi 3 basis, yaitu basic supplier, moderate, dan advanced. Basic ini biasanya berputar di evaluasi, di standarisasi, dan kualifikasi. Sedangkan di moderate itu mulai visiting supplier, kemudian memberikan award dan rewarding, dan kolaborasi, dan sertifikasi. Sedangkan di advance itu kita mulai melakukan training, kemudian involvement supplier pada new product development, dan lain-lain. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan identifikasi faktor dalam melakukan supplier development. Yang pertama adalah supplier evaluation. Faktor yang pertama adalah supplier evaluation. Ini membantu untuk mengetahui problem-problem apa yang ada di supplier dan supplier mana yang bisa perform dengan baik. Basic parameter dari evaluasi ini adalah quality, price, delivery, service, dan support. Kemudian early supplier involvement. Jadi dari awal si supplier ini harus ikut dalam development dari produk yang ada. Jadi desain dari customer itu harus diberitahukan ke supplier sehingga supplier pun bisa melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Kemudian supplier training. Jadi sebagai customer kita harus melakukan supplier training. Nah, training ini ditentukan dari bagaimana si supplier ini bekerja. Jadi apa aja yang mereka butuhkan untuk mereka di training. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu hal-hal apa yang kurang dari supplier ini, baru kita training. Kemudian yang selanjutnya adalah komunikasi. Nah, komunikasi ini penting karena keterbukaan komunikasi akan menyelesaikan problem-problem yang ada di supplier. Dan dari supplier tersebut bisa berkontribusi terhadap kemajuan dari perusahaan kita. Selain faktor-faktor tersebut, sebagai pembeli kita juga harus melakukan langkah-langkah penting. Yang pertama adalah supplier relationship. Jadi si buyer atau si customer ini harus melakukan kerjasama yang baik ke supplier. Jadi ada trust, ada benefit, ada top management support dari pembeli dan lain-lain. Itu akan membuat supplier relationship ini akan berjalan dengan baik. Yang kedua adalah modularisasi. Modularisasi ini adalah konsep yang mereduce complexity dari produk, jadi bisa diganti dengan produk yang lain. Gampang diganti dengan supplier-supplier lain seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah global sourcing. Jadi global sourcing ini dicari supaya si pembeli dapat harga yang lebih murah. Kemudian adalah supplier diversity. Dan supplier diversity ini adalah kurang lebih jadi kita tidak bergantung sama satu supplier doang. Jadi ada beberapa supplier yang bisa mensupport operasi kita. Dan yang terakhir adalah supplier leans. Jadi si supplier ini pun karena kita dituntut oleh customer, karena 3PL adalah supplier dari customer yang harus lean, jadi supplier 3PL juga harus lean. Intinya seperti itu. Nah, konklusinya adalah selain faktor-faktor identifikasi, sekarang ada beneficial move yang harus dilakukan oleh pembelinya itu sendiri untuk meningkatkan supplier development sehingga supplier bisa lebih efisien dan efektif lagi ke depannya. Tapi di sini masih ada gap, beberapa gap yang dijelaskan pada paper ini. Mungkin itu, sekian, terima kasih. Berikutnya adalah supply chain management.
Supply chain merupakan proses pengelolaan aliran barang atau material juga informasi mulai dari tahap raw material, proses produksi hingga tahap daur ulang. Supply chain management merupakan tool untuk mengoptimalkan supply chain dengan menggunakan sistem yang terintegrasi. Supply chain management mengelola raw material supply, manajemen produksi, transportasi yang digunakan dalam pengangkutan material atau produk, manajemen inventory, sistem informasi, mengelola order, material handling, dan customer management. Dengan kompleksitas supply chain management ini, diharapkan perusahaan dapat membuat sistem yang baik, yang dapat memenuhi supply, dan di saat yang sama dapat menurunkan cost dalam prosesnya. 3PL merupakan kegiatan industri di mana kegiatan logistik dapat dibebankan ke pihak lain atau ke pihak ketiga. Biasanya bukan hanya satu fungsi logistik saja yang diberikan ke pihak lain, akan tetapi beberapa kegiatan atau fungsi diberikan ke pihak lain yang dapat mengelolanya dengan baik. Terdapat 3 jenis utama 3PL, yaitu Integrated Logistic Service Provider, Contract Based Service Provider, dan Consulting Service Provider. Mengapa perusahaan perlu menggunakan 3PL? Yaitu karena dapat meminimalisir cost dalam prosesnya, seperti misalnya saat perusahaan perlu mengangkut barang dari luar kota ke gudang, daripada membeli truk, perusahaan dapat menghemat cost dengan menggunakan jasa 3PL. Next. Sebagai studi kasus, kami membahas jurnal yang ditulis oleh Tezuka dari University Fukui, Jepang. Tezuka membahas mengenai manfaat 3PL dalam supply chain yang dapat dilihat dari sisi shipper atau pengirim. Tezuka mengevaluasi kontribusi 3PL dan kemampuan apa saja yang dimiliki oleh sumber daya 3PL. Terdapat beberapa spesialisasi, yaitu kemampuan khusus di bidang yang dikerjakan, misalnya pengoperasian alat, kemampuan mengelola sumber daya yang besar, dan kemampuan lain mengenai supply chain. Dan dalam bisnis, kemampuan menganalisa risiko, menghadapi ketidakpastian bisnis sangat diperlukan oleh pihak yang menyediakan jasa 3PL. Dalam jurnal ini juga dibahas mengenai dampak lingkungan yang disebabkan oleh 3PL. Next. Dalam pembahasan di jurnal, terdapat 2 asumsi yang digunakan oleh penulis, yaitu bahwa shipper merancang supply chain management dalam perusahaannya dan menggunakan jasa 3PL dalam supply chain management tersebut. Dalam proses supply chain tersebut, terdapat isu mengenai IT, seperti pengelolaan data dan informasi. Fungsi itulah yang diserahkan oleh perusahaan ke pihak 3PL yang lebih mengetahui mengenai permasalahan IT dan database. Untuk menganalisa kondisi pasar, perusahaan juga dapat merekrut 3PL untuk membantu memberikan informasi mengenai produk-produk luar atau produk-produk kompetitor, karena informasi ini juga penting bagi perusahaan. Next. Dari gambar berikut, dapat dilihat proses supply chain management merupakan proses yang panjang, mulai dari menyangkut proses dari hulu ke hilir. Untuk itulah diperlukan bantuan 3PL untuk meminimalisir risiko yang terjadi di tengah-tengah proses supply chain. Diharapkan 3PL dapat membantu perusahaan menghindari risiko yang tidak diinginkan, menghindari kerugian, dan sebagainya. Dan sebaliknya, menggunakan jasa 3PL diharapkan dapat mengurangi cost perusahaan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, pentingnya seleksi penyedia 3PL. Pemilihan penyedia 3PL penting bagi pengirim untuk meningkatkan efisiensi agen. Secara garis besar, ada 2 jenis seleksi, kompetisi terbuka dan seleksi tertutup. Seleksi kompetitif terbuka memiliki beberapa keunggulan dibandingkan seleksi tertutup. Keuntungan menggunakan seleksi kompetitif terbuka didapat karena banyak agen yang mengikuti seleksi terbuka saling bersaing satu sama lain. Ini berbeda dengan persaingan normal, di mana setiap agen menyediakan pelayanan di pasar tertentu. Masalah terkait dengan penggunaan 3PL. Yang pertama adalah informasi asimetris antara pengirim dan 3PL, resiko tinggi dari layanan yang berkualitas rendah, winner's curse, yang merupakan situasi di mana penawar tertinggi dan paling optimis memenangkan tawaran, tetapi pada akhirnya mengalami kerugian. Kemudian banyak peserta diharapkan untuk mengikuti seleksi terbuka penyedia 3PL, sehingga biaya transaksi meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penawar. Lalu ada lelang terbuka, terkadang dapat mengungkapkan informasi penting kepada perusahaan pengirim. Dan juga cara kontrak antara pengirim dan penyedia 3PL. Next. Hubungan antara isu lingkungan dan 3PL di SCM. Selanjutnya, hubungan antara isu lingkungan dan 3PL di SCM.
mengurangi biaya lingkungan, masalah eksternal, CO2, dan polusi lokal. Kemudian konsep logistik ramah lingkungan, sertifikasi ISO 14001. Dan Foundation for Promoting Personal Mobility and Ecological Transportation di Jepang memulai program sertifikasi untuk green management, operasi bisnis dengan beban lingkungan rendah dalam bisnis angkutan truk. Next. Kesimpulannya, sebuah kerangka kerja konseptual diusulkan untuk mengevaluasi pemanfaatan 3PL di SCM, di mana kami berasumsi bahwa pengirim dapat menikmati keuntungan yang diperoleh dari 4 sumber kontribusi spesialisasi 3PL, yaitu skala, pengetahuan, kemampuan pencarian, dan keterampilan IT. Meningkatkan efisiensi agensi penting untuk mendapatkan manfaat dari penggunaan 3PL. Dan juga kita perlu mempertimbangkan hubungan antara masalah lingkungan dan pemanfaatan 3PL secara lebih rinci. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, lanjut ke strategic management. Next. Apa itu strategic management? Strategic management adalah suatu seni atau suatu ilmu di mana organisasi itu akan melakukan formulasi, implementasi, evaluasi antar fungsi dari organisasi itu untuk apa? Untuk mendapatkan suatu keputusan untuk memberikan stimulus kepada organisasi untuk mendapatkan tujuan yang dia akan capai. Nah, untuk mendapatkan strategi yang baik itu dengan cara apa? Ada 3, yaitu dengan cara melakukan strategic formulating, implementing, dan evaluating. Nah, untuk formulating ini, organisasi bisa melakukan mendesain suatu proyeksi jangka panjang dan jangka pendek, memappingkan SWOT, kemudian dia akan melakukan menggenerate beberapa alternatif jika terjadi suatu perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian untuk yang strategi implementing, dia akan melakukan operation excellence, kemudian mendesain sebuah polisi-polisi yang ada di organisasi, kemudian juga akan mengembangkan human development dan juga untuk mengembangkan sumber daya yang sustainable. Dan setelah diimplementasi akan dilakukan evaluasi. Ini evaluasi berupa apa? Bisa di-review juga di dalam internal juga eksternal. Dalam internal biasanya dalam berupa KPI, dan ketika ada di faktor eksternal itu mereka akan membuatkan PKP, yaitu problem identification, corrective action, dan preventive action. Nah, kemudian next. Apa yang didapatkan organisasi ketika menerapkan strategic management? Dia akan mendapatkan 2 benefit, yaitu competitive advantage dan juga strategis. Nah, apa itu competitive advantage? Nah, ini adalah lebih ke arah bagaimana suatu perusahaan itu dapat lebih baik dalam mendapatkan suatu keunggulan daya saing dalam meng-counter suatu perubahan dengan cepat. Jadi kalau misalnya ada contohnya, jika ada 5 perusahaan susu gitu, jika ada susunya strawberry semua, satu nggak laku, kemudian semua konsumen tuh pengennya susu almond, tapi cuma satu aja perusahaan yang bisa dengan cepat memproduksi susu almond karena dia punya mesinnya, dia punya prosesnya, dia punya formulasinya. Nah, dia berarti perusahaan itu memiliki competitive advantage. Untuk yang strategis ini lebih ke arah ke individu personalnya. Jadi si individu ini bertanggung jawab untuk kemajuan ataupun kemunduran dari perusahaannya. Jadi dengan strategis ini kita punya orang-orang yang benar-benar tahu ke depannya itu akan seperti apa. Nah, kalau 2 benefit ini udah ketahuan, dia akan bisa dirumuskan ke dalam finansial dan juga non-finansial. Kalau non-finansial itu lebih ke arah keuangan, kayak misalnya growth perusahaan, growth sales, produktivitas. Ada kalau non-finansial itu lebih ke arah internal, yaitu komunikasi yang aktif, partisipasi yang aktif, dan integrasi antar organisasi yang lebih aktif, dan juga ada namanya inisiatif yang terlahir dalam proyek-proyek top down seperti itu. Next. Nah, selanjutnya kita akan bahas strategic management yang ada di 3PL yang akan kita pilih, yaitu namanya CGGLS. Nah, CGGLS ini ada di Korea dan juga di Indonesia juga udah ada di Indonesia. Ini lebih ke arah dia lebih service untuk 3PL untuk yang distribusi. Dia menyediakan solusi warehouse, solusi transportasi, solusi distribution, dan solusi-solusi lainnya. Nah, di sini kenapa dia lahir? Nah, di sini tuh kenapa? Karena tadi kita sampaikan bahwa ada 5 perusahaan yang ingin menggapai market share yang lebih baik. Misalnya satu perusahaan ingin market share-nya 60%, tapi efeknya adalah dia mungkin bisa jadi ada oversupply. Nah, oversupply ini bisa jadi juga kalau misalnya didapatkan market share-nya belum tentu dia untung, bisa jadi dia rugi lagi. Nah,
di sini si CJGLS ini mendapatkan peluang, dia akan menerapkan namanya Blue Ocean strategi. Ini apa? Kalau tadi kita lihat perusahaan itu berlomba-lomba untuk mencapai pasar itu, dia berbeda dengan si CJ Logistik ini. Dia akan menciptakan pasar baru untuk si kompetitor ini. Nah, dengan apa? Next. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana dia melakukan Blue Ocean strategi itu, kita harus tahu dulu visi misi dari CJ Logistik ini. Untuk visinya, dia ingin menjadi suatu perusahaan global yang menerapkan lifestyle yang menginspirasi kehidupan yang baru, yang lebih sehat, yang lebih happy, dan juga lebih nyaman. Nah, ini kan agak berbeda dengan sistem logistik ya, cuma dia lebih ke arah konsumennya, bagaimana konsumennya itu lebih happy, lebih sehat, dan juga lebih nyaman. Nah, bagaimana dia mendapatkan visinya itu dengan cara melakukan misi itu dengan apa? Jadi dia ingin berkontribusi secara global ke komunitas. Dia menganggap bisnis itu komunitas sehingga akan lebih erat hubungannya, sehingga dengan dia lebih erat, dia bisa memasarkan produknya yang paling unggul, yaitu namanya only one products and service. Nah, secara value, dia ingin banget si CJ ini menciptakan talent yang unggul, kultur yang baik, dan dia juga ini yang sangat penting adalah dia ingin menciptakan suatu produk yang benar-benar baru pertama kali dan juga sangat berbeda di antara yang lain-lainnya. Dengan apa? Kita bisa lihat di slide. Next. Nah, dengan menerapkan strategi manajemen tadi, kita bisa lihat si CJGLS ini mempunyai 220 company kliennya. Yang paling besar kita bisa lihat dia adalah seperti Sony, National Panasonic, Lego, Nestle, dan sebagainya. Kita bisa lihat dia sangat growth dari tahun 2000 sampai tahun 2014, dia bisa naik 300%. Dan di Korea pun dia menjadi nomor 1 di bagian triple service, namun nomor 4 di bagian untuk small parcel service-nya. Selanjutnya, apa sih core service dari CJ Logistik ini? Dia lebih ke arah sistem dan teknologi dari di dalam sistem logistik. Kita harus tahu, namanya logistik informasi sistem dari CJGLS ini atau disebut dengan LIS. Pertama dia mengembangkan e-business dulu, kemudian dia mulai ke arah lebih mikro, mobile business. Nah, sekarang dia akan menciptakan yang namanya ubiquitous oriented list. Nah, ini apa? Dia benar-benar mengintegrasikan warehouse management system WMS, OMS, order management system, dan juga TMS-nya. Jadi dari OMS ini semua sales order itu akan digenerate menjadi satu, langsung diarahkan ke management system untuk melakukan picking di gudang, dan untuk pengirimannya pun langsung secara integrasi akan dilakukan oleh TMS, transportation management system. Nah, ini pun dia juga nggak sampai situ. Dari semua 3 modul ini disambungkan ke SAP-nya, lebih ke arah modul accounting dan juga lebih ke arah modul ERP-nya, sehingga semua transaksinya itu terbaca dan semuanya itu terkontrol dengan baik. Nah, inilah yang akan dijual oleh si CJGLS. Next. Selanjutnya, untuk mengetahui lagi bagaimana cara dia mengimplementasikan strategi development ini, saya akan sarankan kepada untuk selanjutnya, dalam segi strategi development untuk strategi development ini berdasarkan dari gambar terlampir itu sudah terlihat 7 proses tersebut yang dilakukan pada konsep dari di Blue Ocean ini. Next. Oke. Untuk strategi development di sini memakai WMS yang berbasis RFID, yaitu mengurangi proses gudang dari 7 langkah di gambar sebelumnya. Ini memungkinkan mengelola inventaris secara real time, serta memperbarui informasi inventaris dan menghasilkan informasi inventaris yang lebih akurat. Nah, kita bisa lihat di gambar ini ada beberapa proses, yaitu pertama stocking, lalu in storage handling, picking, dan shipping. Dan ini prosesnya dilanjutkan secara kontinu seperti itu. Next. Ya, untuk future direction and new business model dari strategi manajemen ini,
LIS akan dikembangkan menjadi WMS yang lebih maju. Nah, bersama dengan sistem TMS dan OMS. Nah, protokol modul penjadwalan dan modul keamanan sedang dikembangkan. TMS dimobilisasi akan berkembang menjadi sistem komputasi yang terintegrasi, dan hal ini lebih mempermudah kegiatan dari awal, dari bahan dikemas ke gudang hingga akhir, seperti itu. Nah, tujuan akhirnya ini dari integrasi ini adalah sistem dari perusahaan yang real time dan terhubung dengan manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Untuk perkiraan yang lebih baik tentang pesanan pelanggan dan informasi lebih akurat juga, data yang digunakan dapat memecahkan masalah terkait rantai pasokan lainnya. Next. Nah, selanjutnya case of analysis. Di sini kita melihat beberapa comparison dengan red ocean strategi yang sebelumnya kita menggunakan sesudahnya kita menggunakan blue ocean strategi. Nah, di sini ada beberapa poin, yaitu ada market space, competition, demand, value or cost trade-off, lalu yang kelima alignment of the system. Jadi red ocean strategi ini adalah kegiatan yang sebelumnya sudah dipakai oleh perusahaan atau sebuah organisasi, dan blue ocean strategi ini adalah strategi manajemen yang terbarukan atau menggunakan mobilisasi. Di sini ada 4 aksi dari atau framework dari aksi untuk CJ, GLS, RFID service. Nah, model bisnis logistik elektronik ini dianalisa berdasarkan kerangka kerja dari 4 tindakan, yaitu hilangkan, kurangi, naikkan, dan buat atau ERRC. Hasilnya dirangkum pada tabel 4 seperti di bawah. Nah, dari 4 tindakan yang menganalisis model logistik elektronik dari CJGLS yang berorientasi di mana-mana. CJGLS menciptakan samudra biru atau blue ocean dalam hal model bisnis logistik elektronik yang berfokus pada non-cotomi, ruang pasar yang tidak terbantahkan, dan permintaan baru untuk bisnis logistik elektronik. Next. Nah, untuk menemukan masalah dan faktor-faktor kesuksesan, di sini adalah hambatan yang berorientasi pada sosial atau teknologi adalah sebenarnya umum ketika teknologi baru diperkenalkan dalam sebuah proses atau struktur organisasi. Kerja yakin bahwa sistem baru ini diterapkan untuk meningkatkan nilai pelanggan dan pengiriman. Tapi ini membutuhkan waktu untuk bisa menyesuaikan dengan teknologi yang terbarukan ini. Lalu untuk sukses, faktor suksesnya adalah faktor keberhasilan dari sistem RFID 3PL yang berorientasi pada CJGLS menunjukkan bagaimana perusahaan mendukung aset lengkap, seperti menumbuhkan budaya pembelajaran organisasi dan kemajuan manajerial, di samping inovasi teknologi baru untuk mencapai keunggulan kompetitif dan melawan pesaing pramuka. Nah, sebuah perusahaan dari blue ocean atau budaya sistem strategi yang berpatokan pada sistem informasi akan menjadi motivasi kepada yang lainnya. Nah, keuntungan dari penggerak pertama dan kepemimpinan dari manajemen teratas juga. Dan ini menjadi mindset yang terbuka untuk kegiatan yang terbaru. Next. Nah, conclusion dari strategi manajemen ini adalah kasus ini menunjukkan bagaimana penyedia 3PL mengembangkan model bisnis logistik yang merintis pasar yang tidak terbantahkan dengan mendefinisikan pelanggan dari pasar logistik yang ada, tetapi juga mengenali pelanggan dari masa depan. Nah, konsep ini berpacu pada sistem informasi yang terintegritas yang kedepannya akan dipakai untuk efisiensi dan PPS. Pada CJGLS ini telah membangun keunggulan kompetitifnya melalui perluasan kemampuan seperti sumber daya manusia dan inovasi teknologi baru. Dan dari ini perluasan aset juga berwujud gitu, seperti gudang dan armada barang.
dan telah berfokus pada kompetisi intinya, serta memperkuat keunggulan kompetitif melalui pemanfaatan inovasi teknologi. Nah, setelah proses bisnis baru ini diaktifkan oleh teknologi, karyawan juga dididik dan menyesuaikan dengan perubahan organisasi yang menyesuaikan dengan sistem teknologi ini, seperti itu. Jadi, dalam keadaan ini, strategi dari Blue Ocean ini memberikan panduan tentang bagaimana perusahaan dapat bertahan hidup dengan menciptakan ruang pasar baru yang tidak terbantahkan di kemudian hari. Baik, demikian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih atas kerjasamanya. Sekian dari kami, kelompok 7. Terima kasih.